Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biologi, pelajaran biologi. Materinya yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. PPT ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Anwar. Nah, kita mulai saja video pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, jaringan atau struktur fungsi tumbuhan itu terdiri dari atas kumpulan-kumpulan sel dalam fase pembelahan. Yang pertama ada jaringan meristem embrional. Yang ini ya. Ada jaringan meristem embrional. Jaringan yang terdiri dari kumpulan sel dalam fase pembelahan. Nah, jaringan meristem ini ada asal-asalnya, asal mulanya. Itu berdasarkan asal promeristem telah ada saat tumbuhan embrional, meristem primer maksudnya berasal dari sel-sel embrional yang merupakan kelanjutan embrio pada bagia. Berasal dari sel-sel embrional yang merupakan kelanjutan embrio pada bagian ujung batang dan ujung akar. Contohnya itu protoderma. Terus ada prokambium atau bakal kambium. Tadi protoderma itu adalah bakal epidermis. Terus ada prokambium. Ini prokambium ada di sebelah kiri ini, gambar yang ini ya, yang udah ditandain ini. Terus ada meristem dasar. Meristem dasar itu di bawahnya prokambium sebelah sini. Selanjutnya ada meristem sekunder yang berasal dari jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya tetapi embrionalnya kembali gitu. Contohnya adalah kambium gabus. Lanjut yang bagian B ada berdasarkan letak. Meristem apikal atau meristem ujung terdapat di ujung akar atau maksudnya terdapat di ujung akar dan ujung batang. Nah, di sini ada meristem lateral, meristem samping, terdapat di kambium dan kambium gabus. Terus ada juga meristem interkalar atau meristem antara yang terdapat di jaringan dewasa di antara meristem primer. Contohnya adalah pangkal ruas batang. Ini contohnya kayak pohon bambu ya ini ya. Contohnya kayak pohon bambu di sini. Bagian ini ya. Lanjut. Di sini ada yang kedua ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan yang terbentuk dari jaringan yang bersifat non-meristematik, yaitu tidak tumbuh atau uh, berkembang lagi gitu, tidak tumbuh dan berkembang lagi. Nah, contohnya itu ada jaringan epidermis. Jaringan yang terletak paling luar di akar, batang, dan daun. Nah, di sini ada ciri-cirinya dan di sini ada gambarnya. Ini adalah gambar jaringan epidermis dan di sini ada ciri-cirinya. Itu yang pertama adalah terdiri dari sel-sel hidup, yang kedua adalah bentuk persegi panjang, yang ketiga adalah sel rapat dan tidak ada ruang antar sel. Yang keempat adalah tidak punya klorofil. Yang kelima adalah mampu membentuk derivat. Nah, derivat ini apa sih? Nah, derivat ini adalah stomata atau mulut daun. Dan stomata ini adalah celah pada jaringan epidermis yang dibatasi oleh dua sel penjaga. Contohnya adalah yang seperti ini di gambar sebelah kiri ini. Nah, sebelah sini adalah sel penjaga, di sini ada stomatanya. Terus di sini ada sel tangga atau sel tetangga. Nah, di sini selanjutnya ada trikomata atau rambu-rambu atau rambut-rambut. Rambut akar, batang, daun, dan bunga. Trikomata non glandular atau
trichomata glandular ada 2 macam, yaitu kalau yang non glandular itu rambut pelindung yang selnya tidak mengeluarkan sekretoris. Dan trichomata glandular itu adalah rambut pelindung yang selnya mengeluarkan sekretoris. Ya, kebalikannya dari non glandular dan trichomata glandular. Fungsi trichomata ini ada lebih dari satu ya, yang pastinya. Yang pertama adalah mengurangi penguapan, yang kedua adalah meneruskan rangsangan, yang ketiga adalah mengurangi gangguan hewan dan manusia, yang keempat adalah membantu penyebaran biji, terus ada membantu perkecambahan biji, terus ya membantu penyerbukan bunga, terus adalah alat untuk memanjat. Nah, ini di sini adalah gambarnya. Ini adalah fase-fasenya, fase-fase dari trichomata. Lanjut. Nah, di sini ada spina atau duri yang terdapat di bagian batang suatu tumbuhan. Nah, di sini spina ini ada 2 versi, yaitu spina palsu dan spina asli. Spina palsu ini nama lainnya adalah emergensia, duri yang dibentuk oleh jaringan subepidermis atau korteks, yaitu contohnya adalah duri mawar. Yang pastinya kalian juga sudah pernah melihat duri-duri mawar. Ya, saya kira juga itu pertama adalah duri asli gitu, duri yang nyatu gitu, yang terbentuk dari tumbuhannya langsung. Ternyata bukan. Di sini penjelasannya adalah spinanya itu ya spina palsu atau duri palsu. Yang kedua adalah spina asli, duri yang terbentuk oleh jaringan dalam stela batang. Contohnya adalah duri bougainville atau bunga kertas. Selanjutnya di sini ada filamen, yaitu lapisan sel mati di bagian dalam jaringan epidermis pada akar gantung atau akar udara. Filamen beserta epidermis disebut juga dengan epidermis ganda, yaitu bahasa sebutannya bahasa biologinya multiple epidermis, yaitu yang berfungsi untuk penyimpanan air. Contohnya adalah akar anggrek. Di sini adalah gambar akar anggrek. Ya. Oke, selanjutnya ada sel kipas atau motor sel atau buliform cell, yaitu alat tambahan yang terdapat pada epidermis atau atas daun famili Gramineae atau bambu serta famili rumput teki. Terus sel kipas untuk menyimpan air bila terjadi penguapan yang relatif besar. Sel kipas akan mengepis sehingga daun menggulung untuk mengurangi penguapan. Di sini adalah contoh gambarnya. Ini sangat di zoom ya sebelah sini. Ini adalah nama lainnya buliform cell sama midrib ya. Terus di sini ada sel kersik. Sel kersik itu adalah sel epidermis yang berisi kristal atau kersik, silika atau CO2 pada Gramineae. Contohnya adalah tumbuhan tebu, yaitu menyebabkan batangnya menjadi keras. Lanjut, di sini ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan phloem. Dapat dijumpai sebagai selubung berkas pengangkut. Nah, ciri-ciri dari jaringan parenkim ini adalah sel-selnya hidup, berukuran besar dan tipis, umumnya berbentuk segi 6. Nah, di sini adalah contohnya ya, di sini. Ini adalah jaringan parenkim. Terus ciri-ciri yang selanjutnya itu apa? Yaitu memiliki banyak vakuola. Yang ketiga adalah letak inti sel mendekati dasar sel. Selanjutnya ada mampu bersifat meristem. Terus ada memiliki ruang antar sel. Parenkim yang memiliki klorofil disebut klorenkim. Lanjut, di sini berdasarkan fungsi parenkim itu dibedakan menjadi ada berapa ini? Lupa sih. Ada banyak pokoknya ya. Yaitu yang pertama adalah parenkim asimilasi atau yang penjelasannya adalah jaringan parenkim tempat pembuatan zat-zat makanan melalui proses fotosintesis.
Yang kedua adalah fungsinya itu parenkim penimbun, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Terus selanjutnya ada parenkim air, yaitu fungsinya berfungsi sebagai menyimpan air. Contohnya tumbuhan xerophyt atau sel besar dan tipis, vakuola besar di tengah berisi air. Contohnya adalah kaktus. Kaktus itu sebagian besar di dalam tumbuhannya itu adalah air, karena di gurun sana jarang terjadi sekali hujan. Selanjutnya adalah parenkim pengangkut, yaitu di sekitar xilem untuk mengangkut air dan hara, di sekitar phloem untuk mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis. Selanjutnya ada parenkim udara atau aerenkim, itu fungsinya menyimpan udara karena ada ruang antar sel yang besar untuk tempat akumulasi udara. Contohnya adalah tumbuhan hidrofit atau enceng gondok yang biasa di air, yang biasa di danau. Selanjutnya adalah parenkim penutup luka, yaitu fungsinya memiliki kemampuan regenerasi dengan menjadi embrional kembali. Disebut juga velogen atau cambium gabus yang kita tadi bahas sebelumnya yang pertama. Oke, selanjutnya di sini adalah jaringan penyongkong atau penguat. Nah, jaringan penyongkong ini adalah jaringan yang umumnya terdiri dari sel-sel berdinding tebal serta mengandung lignin. Kolenkim yang terdapat pada organ tumbuhan yang masih aktif tumbuh dan berkembang. Di sini adalah contoh gambarnya. Di sini yang ini. Terus selanjutnya adalah tersusun dari sel kolenkim terletak di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Jarang pada akar. Nah, jaringan penongkong atau penguat ini jarang pada akar. Terus berdasarkan letak dan bentuk penebalan. Kolenkim angular atau sudut, yaitu mengalami penebalan pada bagian sudut. Nah, contohnya seperti ini yang di bawah sebelah kanan ini ya gambarnya. Ini adalah kolenkim angular, yaitu mengalami penebalan pada bagian sudut. Hanya pada bagian sudut saja penebalan itu terjadi. Oke, selanjutnya di sini ada kolenkim lamelar atau kolenkim papan, mengalami penebalan pada dinding sel yang tangensial. Nah, di sini ada contohnya gambarnya lagi sudah saya sediakan. Terus selanjutnya ada kolenkim lacunate atau lacuna, mengalami penebalan pada ruang antar sel. Jadi ruang antar sel itu mengalami penebalan tidak seperti angular tadi, hanya setiap sudut saja. Oke, selanjutnya ada sclerenchyme terdiri dari sel-sel mati, dinding sel tebal dan kuat karena banyak lignin. Nah, ini kalau kita zoom seperti ini gambarnya. Nah, tersusun dari apa saja sclerenchyme ini? Itu dari serabut sclerenchyme. Bentuk seperti benang panjang dibedakan menjadi dua ya, dibedakannya yaitu serabut sealer dan serabut extrasealer. Serabut sealer adalah terdapat di jaringan xilem sebagai komponen utama penyusun kayu. Dan serabut extrasealer terdapat di luar jaringan xilem, bisa dimanfaatkan sebagai tambang, karung goni, dan lain-lain. Selanjutnya ada sclerik atau sel batu, berfungsi untuk menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa, melindungi bagian lunak yang di dalam, contohnya kulit biji jarak, tempurung kelapa, dan kenari. Pohon kenari kalau nggak salah ya. Nah, sekian dulu nih pembelajaran kali ini atau video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini, pembelajaran ini untuk memperbaiki nilai biologi saya yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.